Seri 4 Pedang Kayu Harum. Pendekar Lembah Naga. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 50. Kini Ciao Xiang menjadi bingung. Benar-benarkah pangeran itu tidak menganggap hal seperti itu kotor, rendah dan menghina wanita? Pangeran, seorang wanita yang sopan dan bersih sampai mati tidak akan mau menyerahkan kehormatannya kepada pria manapun, kecuali kepada suaminya yang telah resmi menjadi suaminya. Ah! Kini wajah pangeran itu berseri. Ah, maafkan aku, Ciao Xi. Engkau benar, sungguh aku sampai lupa diri. Hal ini adalah karena setiap kali orang menyerahkan wanita untuk menjadi selirku, tidak pernah ada upacara apa-apa. Maka aku pun menjadi terbiasa dan bebas. Aku girang, aku bangga bahwa engkau berbeda dengan mereka. Tentu saja. Dan aku bersumpah tidak akan menjamahmu lagi sebelum kita menjadi pengantin. Kau maafkanlah aku, Ciao Xi, bukan maksudku untuk menghinamu, sungguh mati, bukan. Perlahan-lahan muka yang merah padam itu mulai menjadi normal kembali dan kemarahannya mereda, akhirnya wanita itu lalu duduk lagi di samping pangeran dan memegang tangannya. Kaulah yang harus memaafkan aku, pangeran. Aku tadi terkejut sekali maka aku menjadi marah. Ah, engkau memang mengejutkan aku dengan ajakan itu. Syukur engkau tidak berniat buruk, engkau tidak sengaja, percayalah, setelah kita resmi menjadi suami istri, aku bersedia menyerahkan segala-galanya kepadamu dengan tulus ikhlas dan rela, pangeran. Sang pangeran merangkul dan kembali Ciao Xi merebahkan kepalanya di atas dada pangeran itu. Perasaannya nyaman sekali, makin besar kebahagiaannya bahwa pangeran ini sungguh-sungguh amat mencinta padanya, bukan sekedar hendak mempermainkannya. Mereka berdua tidak tahu bahwa tidak jauh dari situ, sepasang mata selalu mengintai dan mata ini adalah mata Xin Liong. Pemuda ini pun selalu mendengarkan percakapan mereka. Dia mengalami ketegangan tadi, namun akhirnya dia merasa lega dan dia merasa heran mengapa pangeran itu sekali ini benar-benar jatuh cinta dan tidak mempunyai niat buruk terhadap darah itu. Dia pun tidak mengintai lebih jauh karena tahu bahwa gadis itu tidak memerlukan perlindungannya lagi. Maka pergilah dia dari tempat sembunyinya. Ciao Xi, sungguh sikapmu tadi juga amat mengejutkan dan mengkhawatirkan hatiku, akan tetapi akhirnya aku malah merasa bangga sekali. Engkau adalah gadis idamanku, cantik, gagah perkasa, budiman, dan juga bukan wanita murahan. Ah, sungguh aneh sekali. Kita saling mencinta seperti ini namun aku belum pernah mendengar riwayat dirimu. Ciao Xi, ceritakanlah tentang keluargamu agar aku tahu kepada siapa aku harus meminangmu kelak. Dengan hati terasa nyaman gadis itu lalu menceritakan keadaannya, bahwa ibunya telah menjadi janda dan bahwa ibunya adalah putri ketua Qin Ling Pai dan dia sendiri dididik ilmu silat oleh ketua Qin Ling Pai yaitu kakeknya. Bahwa dia pergi meninggalkan Qin Ling Pai untuk mencari pamannya, yaitu Chia Bun Hou yang amat dirindukan kakeknya. Dapat dibayangkan betapa kaget hati Pangeran Cheng Han Hou mendengar bahwa gadis yang dicintanya itu adalah keponakan dari pendekar Chia Bun Hou, dan putri dari pendekar wanita Chia Giokeng yang pada saat itu sedang menjadi buronan. Akan tetapi hatinya terasa lega karena betapapun juga, secara pribadi dia sama sekali tidak mempunyai permusuhan apapun dengan para pendekar itu. Yang memusuhi para pendekar Shichia dan Yap adalah Hek Hiat Moli dan Kim Hong Liunio, gurunya dan kakak seperguruannya. Akan tetapi dia sendiri secara pribadi sama sekali tidak pernah bermusuhan dengan mereka. Apalagi, gadis ini dia pun masih keluarga dari pendekar itu, nyatanya Shi Lie, bukan Shiap atau Shichia atau Tio. Maka tenanglah hatinya, bahkan dia merangkul dan berkata dengan suara penuh kebanggaan. Ai, kiranya engkau adalah cucu ketua Qin Ling Pai, bahkan muridnya. Pantas saja ilmu kepandaianmu demikian hebat, kekasihku. Dan dia mencium Ciao Xi yang merasa girang akan pujian itu. Biarpun melakukan hubungan kelamin merupakan pantangan keras bagi Ciao Xi sebelum dia menikah, namun dia tidak dapat menolak ketika pangeran itu kembali mendekapnya, membelai dan menciuminya. Betapapun juga, harus diakuinya bahwa ada gairah di dalam hatinya yang bernyala, bergelora dan yang mendorongnya untuk membalas penumpahan kasih sayang dari pangeran ini. Sampai senja terganti malam gelap dan terdengar suara ketua Xinjiang Tiat Ho Upang mencari mereka, barulah mereka bangkit dan sambil berpegangan tangan mereka meninggalkan taman itu. Sambil melangkah perlahan-lahan, pangeran itu bertanya kemana kekasihnya hendak pergi dan bagaimana dia dapat mengajukan pinangan. Aku telah terlalu lama meninggalkan Qin Ling Pai, jawab Ciao Xi.
Dari sini aku akan kembali ke Qinlingshan, kemudian aku akan pulang ke rumah ibuku di Xinyang dan aku akan menanti kunjunganmu di sana, pangeran. Diam-diam hati pangeran itu terharu. Dia tidak berani menceritakan, akan tetapi dia dapat membayangkan betapa hati kekasihnya ini akan merana dan menderita pukulan hebat kalau mengetahui bahwa kakeknya, Ketua Qin Lingpai, telah meninggal dunia dan betapa ibunya kini telah menjadi buronan pemerintah. Baiklah, kekasihku, engkau tunggu saja. Akan tiba saatnya aku mencarimu dan meminangmu dari ibumu. Sementara itu, kalau engkau membutuhkan bantuanku, atau kalau hendak mencariku, datanglah saja ke istana. Kalau engkau mengaku sebagai tunanganku atau sahabatku dan memperlihatkan cincin ini, tentu engkau akan diterima dengan kehormatan sebagai tamu agung. Setelah berkata demikian, Pangeran Cheng Han Ho mencabut cincin yang dipakainya di jari manis kirinya, sebuah cincin bermata mutiara yang indah. Kemudian dia memegang tangan kanan Qiao Xi dan memasangkan cincinnya itu ke jari telunjuk Qiao Xi. Pas sekali. Qiao Xi mencium cincin di jari tangannya itu dan mereka lalu memasuki ruangan di mana dua orang ketua telah menanti dan mereka itu memandang dengan wajah berseri. Sebagai orang-orang tua berpengalaman mereka maklum akan apa yang terjadi antara dua orang muda itu. Xin Liong juga sudah menanti mereka di situ dan mereka lalu makan malam dengan penuh kegembiraan. Pada keesokan harinya, Lhe Qiaoxi melanjutkan perjalanannya, atau lebih tepat lagi, mengakhiri perjalanannya untuk kembali ke Qinlingshan dengan hati ringan dan penuh kebahagiaan. Sedangkan Pangeran Cheng Han Ho bersama Xin Liong lalu melanjutkan perjalanannya mencari Ouyang Busek. Sementara itu, dua pasang suami istri pendekar di lereng Bukit Bue Huasan, Yap Kun Liong, Chia Giokeng, Chia Bun Hou dan Yap In Hong menjadi terkejut sekali ketika mereka mendengar suara bising dari pasukan kerajaan yang menyerbu ke lereng itu. Terlambat, pikir mereka dan diam-diam mereka merasa kasihan kepada mata-mata yang menyampaikan berita kepada mereka tadi. Tentu telah tertangkap. Akan tetapi, mereka tidak sempat memikirkan nasib mata-mata itu karena pasukan telah muncul dan mereka harus cepat bertindak. Kun Liong yang mengingat akan keadaan adiknya yang sedang mengandung, lalu menyuruh istrinya, Chia Giokeng, menemani In Hong untuk lebih dulu melarikan diri ke utara, sedangkan dia sendiri bersama Bun Hou akan menghadapi pasukan yang menyerbu dari selatan itu. Dua orang wanita pendekar itu mula-mula tidak setuju dan mereka ingin menghadapi musuh di samping suami mereka. Apa artinya 4 orang dari kita menghadapi musuh yang ratusan orang, bahkan ribuan orang banyaknya, bantah Kun Liong. Tidak. Kalian berdua harus pergi lebih dulu, apalagi Hong Moi sedang mengandung, tidak baik untuk menggunakan tenaga melakukan pertempuran. Apa yang dikatakan oleh Liongko sungguh tepat, dan kita tidak boleh ragu-ragu lagi, sambung Bun Hou. Apalagi kita bukanlah pemberontak, dan sama sekali tidak pernah terkandung dalam hati kita untuk menentang pemerintah, apalagi melawan pasukan kerajaan. Kita hanya membela diri, maka biarlah kalian melarikan diri lebih dulu, kami berdua akan menahan mereka kemudian setelah mendapat kesempatan, kami pun tentu akan melarikan diri. Akan tetapi kemana kami harus pergi? Chia Giokeng, nyonya muda yang masih bersemangat itu membantah. In Hong yang di dalam hatinya juga tidak setuju, namun karena maklum bahwa dalam keadaan mengandung tidak mungkin baginya untuk dapat mengerahkan tenaga sepenuhnya tanpa membahayakan kandungannya, hanya diam saja. Kau ajaklah Hong Moi lari ke rumah anak kita di Entai, dan untuk sementara bersembunyi di sana, kami akan menyusul kalian secepatnya, kata Kun Liong tergesa-gesa karena suara bising kini makin mendekat. Jangan lupa, hati-hatilah agar jangan sampai ada yang tahu bahwa kalian memasuki Entai agar anak kita tidak sampai terbawa-bawa. Karena kini pasukan kerajaan sudah datang dekat, dua orang nyonya itu tidak membuang waktu lagi dan cepat mereka melarikan diri ke utara, berlawanan dengan pasukan yang naik ke bukit dari selatan. Biarpun sedang mengandung, namun karena tingkat kepandaiannya memang sudah amat tinggi, In Hong dapat melarikan diri dengan cepat tanpa membahayakan dirinya, tanpa pengerahan tenaga banyak-banyak. Dengan cepat dua orang wanita perkasa ini sudah turun dari lereng bukit Bue Huasan. Akan tetapi ketika mereka tiba di kaki bukit itu, tiba-tiba saja dari balik semak-semak dan pohon-pohon berlompatan keluar pasukan pemerintah yang agaknya sudah berjaga-jaga di tempat itu. Dalam waktu cepat sekali telah muncul puluhan orang prajurit, bahkan agaknya tidak kurang dari 100 orang. Dan seorang perwira sudah bergerak meneriakkan aba-aba kepada mereka untuk bergerak menangkap dua orang pendekar wanita itu.
Yap In Hong adalah seorang wanita yang cantik jelita biarpun dalam keadaan sedang mengandung 5 bulan. Sedangkan Chia Giokeng, biarpun usianya sudah mendekati 50 tahun, juga masih tampak cantik. Maka para prajurit itu tersenyum dan menyeringai girang ketika menerima perintah yang dianggapnya amat ringan dan menyenangkan itu. Mereka seperti segerombolan serigala yang hendak berebut dulu menerkam 2 ekor kelinci. Akan tetapi begitu orang-orang pertama menerjang, ternyatalah bahwa yang disangka kelinci-kelinci gemuk itu adalah 2 ekor singa betina yang amat liar dan hebat. 2 orang wanita itu menggerakkan kaki tangan dan dalam segebrakan saja 4 orang prajurit telah terlempar dan mengaduh-aduh, tidak mampu bangkit berdiri lagi. Gegerlah para pasukan itu dan baru teringat oleh mereka bahwa 2 orang wanita ini adalah pemberontak-pemberontak, buronan yang memiliki kepandaian tinggi. Maka mereka lalu mengurung dan menerjang dari semua jurusan. Terjadilah pertempuran yang hebat karena betapapun juga, 2 orang itu tidak mau menyerah begitu saja. Sayang bahwa Yap In Hong sedang mengandung sehingga dia tidak berani mengerahkan tenaga sinkang terlalu kuat. Andai kata tidak demikian, tentu amukannya akan membuat 100 orang pasukan itu tidak berdaya, apalagi ada Chia Giokeng yang membantunya. Kini, mereka dikepung rapat dan terdesak oleh serangan bertubi-tubi, biarpun tidak mudah pula bagi para prajurit itu untuk dapat merobohkan 2 orang wanita perkasa ini. En Hong, larilah, biar aku menahan tikus-tikus ini, kata Chia Giokeng. Tidak, kita lari berdua, atau tinggal berdua. In Hong berkata. Tiba-tiba Chia Giokeng membentak ke arah para pengeroyoknya dengan suara lantang dan melengking tinggi. Mundurlah kalian. Kami tidak ingin membunuh kalian. Akan tetapi kalau kalian mendesak, apa boleh buat, kami harus mempertahankan diri. Setelah berkata demikian, nyonya yang perkasa ini telah mencabut pedangnya dan nampaklah sinar berkilauan putih. Nyonya itu telah mencabut pedangnya yang sejak tadi tak pernah dipergunakan, yaitu Gin Hua Kiam. Memang kedua orang nyonya ini telah menerima pesan berkali-kali dari suami-suami mereka bahwa mereka itu bukanlah pemberontak-pemberontak, maka tidak boleh membunuh pasukan kerajaan yang hanya menerima perintah atasan. Maka ketika dikeroyok tadi, mereka hanya mengandalkan kaki tangan untuk menjaga diri. Menghadapi ancaman itu, tentu saja para prajurit tidak mau mundur, bahkan mereka kini pun mengeluarkan senjata masing-masing dan mengurung 2 orang wanita itu dengan ketat. Lebih baik kalian menyerah saja daripada harus menghadapi kekerasan, bentak seorang perwira. Majulah. Siapa maju lebih dulu akan mampus lebih dulu. In Hong yang sudah marah itu pun membentak. 4 orang prajurit menyeringai dan dengan tombak di tangan mereka menubruk ke arah nyonya cantik yang sedang mengandung ini. Akan tetapi nampak sinar hijau dan 4 orang itu memekik ngeri dan roboh, tewas seketika karena mereka itu menjadi korban serangan Siang Tok Swa, pasir harum beracun, yang dilepas oleh Yap In Hong tadi. Gegerlah para prajurit dan mereka itu segera menerjang dengan senjata mereka. Chia Giokeng memutar pedangnya dan Yap In Hong juga melawan sambil kadang-kadang merobohkan beberapa orang dengan pasir beracun itu. Tiba-tiba terdengar bentakan halus dari luar kepungan. Ibu, jangan takut, aku datang membantumu. Ciausi. Chia Giokeng berseru dengan isak tertahan ketika dia mengenal suara putrinya yang telah pergi untuk bertahun-tahun itu. Dan kepungan itu mulai bobol dan rusak oleh mengamuknya Lie Ciausi dari sebelah luar. Dara ini marah sekali melihat ibunya terkepung, dan dia melempar-lemparkan para prajurit seperti orang melempar-lemparkan rumput kering saja. Tingkat kepandaian Lie Ciausi memang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ibunya, dan biarpun dia tidak dapat dikatakan selihai In Hong, namun nyonya ini sedang mengandung sehingga tidak dapat mengeluarkan kepandaiannya. Munculnya darah yang mengamuk hebat itu membuat para prajurit yang tadinya memang sudah gentar menghadapi 2 orang nyonya yang benar-benar lihai itu menjadi kalang kabut. Ibu bibi, lari! Ciausi berseru setelah berhasil membuka kepungan itu. Mereka lalu melarikan diri, In Hong di depan, dan Giokeng bersama putrinya di belakang sambil menahan para prajurit yang mengejar mereka. Dengan menggunakan ilmu berlari cepat, dan ditambah lagi karena para pengawal pengejar itu sudah merasa gentar dan mereka menanti bala bantuan, akhirnya 3 orang wanita ini dapat melarikan diri dan tidak dapat disusul lagi oleh para prajurit. Sementara itu, Yap Kun Leong dan Chia Bun Hou juga sudah mengamuk ketika mereka dikurung oleh banyak sekali prajurit.
Mereka tidak mau membunuh, hanya merobohkan para pengeroyok tanpa mengakibatkan luka parah dan memang mereka sengaja mengamuk untuk menahan mereka agar tidak melakukan pengejaran kepada istri-istri mereka. Mereka melihat seorang nenek muka hitam dan seorang wanita cantik yang berdiri di belakang pasukan dan tahulah dua orang pendekar ini bahwa yang memimpin pengepungan ini bukan lain adalah musuh-musuh lama mereka, yaitu Hekiat Molly dan muridnya, Kim Hong Liunio yang lihai. Melihat mereka, dua orang pendekar ini menjadi marah, akan tetapi juga terkejut dan khawatir akan keselamatan istri mereka yang telah lebih dulu melarikan diri. Dua orang wanita itu adalah orang-orang yang kejam dan cerdik, maka sebaiknya kalau mereka itu dipancing agar makin menjauhi arah larinya istri mereka. Kun Leong lalu berteriak nyaring dan meloncat jauh sambil berseru. Bun Hou, lari! Bun Hou tidak membantah dan meloncat, mengikuti kakak iparnya dan mereka berdua melarikan diri ke barat. Memang sejak tadi Kim Hong Liunio sudah merasa heran melihat bahwa dua orang wanita istri dua orang pendekar tidak nampak. Tak mungkin dua orang wanita itu bersembunyi karena keduanya adalah wanita-wanita yang berkepandaian tinggi. Tentu mereka itu kebetulan sedang pergi, pikirnya. Maka ketika melihat dua orang pendekar itu melarikan diri, Kim Hong Liunio mengeluarkan aba-aba untuk melakukan pengejaran. Dia maklum akan kelihayan dua orang pendekar itu, maka biarpun dia dibantu oleh gurunya, dia tidak berani ceroboh turun tangan sendiri tanpa bantuan pasukan yang besar jumlahnya. Kim Hong Liunio menyangka bahwa tentu dua orang pendekar itu akan memberitahu istri-istri mereka untuk bersama-sama melawan pasukan atau bersama melarikan diri, maka dia mengajak gurunya untuk melakukan pengejaran. Tentu saja Kun Leong dan Bun Hou bukan melarikan diri karena takut, melainkan untuk memancing mereka itu mengejar agar istri-istri mereka sempat melarikan diri dari Bue Huasan. Mereka sama sekali tidak pernah mimpi bahwa istri-istri mereka itu kini sedang menghadapi pengeroyokan para prajurit yang oleh Kim Hong Liunio memang sudah ditugaskan untuk melakukan penjagaan di sekeliling bukit itu. Setelah merasa cukup jauh meninggalkan Bue Huasan dan tidak berlari terlalu cepat sehingga pasukan itu dapat mengikuti mereka terus, dua orang pendekar itu berhenti di luar sebuah hutan. Dengan bertolak pinggang mereka menanti datangnya pasukan yang masih dipimpin oleh nenek muka hitam dan muridnya itu. Setelah mereka tiba dekat, Chia Bun Hou lalu membentak dengan suara lantang berwibawa. Berhenti kalian! Sebagai prajurit-prajurit kerajaan, apakah kalian lupa bahwa keluarga Qin Lingpai semenjak dahulu adalah keluarga pendekar yang selalu membantu pemerintah menghadapi para pemberontak? Mendiang ayahku, Chia Keng Hong, bahkan adalah sahabat baik mendiang Panglima Tehu. Kalau sekarang kami sekeluarga dianggap pemberontak, hal itu hanyalah fitnah semata. Dan kami pasti pada suatu hari akan dapat membongkar rahasia fitnah busuk ini. Melihat sikap pendekar itu yang amat gagah dan mendengar ucapan itu, para prajurit, terutama mereka yang sudah lama mengenal nama besar keluarga Qin Lingpai, kelihatan gentar, dan mereka benar saja berhenti bergerak hanya berdiri memandang kepada dua orang pendekar itu. Melihat ini, Bun Hou dan Kun Leong cepat melompat ke depan dan masing-masing sudah menerjang Kim Hong Liunio dan Hekiat Molly. Dua orang wanita itu cepat menyambut serangan mereka dan dari mulut Hekiat Molly keluar suara meringkik aneh seperti seekor kuda marah, padahal nenek ini bermaksud tertawa karena hatinya girang sekali memperoleh kesempatan untuk bertanding melawan seorang musuh-musuhnya. Memang nenek ini sudah pikun, namun dia masih lihai sekali ketika menyambut terjangan Yap Kun Leong. Kun Leong yang sudah maklum akan kelihayan nenek bermuka hitam ini, begitu melihat si nenek menangkis pukulannya dengan tangan kiri. Sengaja dia mengadukan lengannya dan seketika dia mengerahkan tenaga Tikai Beng. Memang ilmu ini tidak boleh sembarangan dipergunakan, namun menghadapi seorang tokoh besar selihai nenek ini, dia tidak ragu-ragu lagi untuk mempergunakannya. Dua lengan bertemu dan menempel ketat karena Kun Leong sudah menggunakan tenaga menyedot. Ihehehehe. Hekiat Molly terkekeh dan tiba-tiba Kun Leong merasa betapa kini tenaga yang seketika tadi membanjir dari nenek itu telah berhenti sama sekali dan sebaliknya jari-jari tangan berkuku panjang yang hitam dan mengeluarkan bau busuk telah menyerang dengan gerakan menggores ke arah nadi pergelangan tangannya. Inilah serangan berbahaya sekali dan terpaksa dia menyimpan tenaga Tikai Beng dan menarik kembali lengannya. Ternyata ilmu Tikai Beng telah dapat dipunahkan secara demikian mudah dan licik oleh nenek itu, yaitu dengan menyimpan sinkang dan menyerang tempat berbahaya yang berdekatan dengan bagian tubuh yang menempel.
Dan memang selama ini, nenek itu telah mempelajari semua ilmu-ilmu para musuhnya yang lihai untuk mencari jalan menghadapi ilmu-ilmu itu, termasuk ilmu Tikai Beng yang ditakuti. Setelah tahu bahwa Tikai Beng tidak akan dapat memenangkannya melawan nenek ini, Yap Kun Leong lalu bersilat dengan gaya yang aneh sekali dan inilah ilmu silat aneh yang didapatkannya dengan mengambil intisari kitab Keng Lun Tai Pun ciptaan Bun Ong. Terdengar nenek itu berkali-kali berseru, "Ah," dan "Oh," karena heran dan bingungnya menghadapi ilmu silat aneh ini yang memang tidak pernah dikenal di dunia Kang Ou, merupakan ilmu silat tunggal dari Kun Leong. Namun, nenek itu pun hebat bukan main. Biarpun semua serangannya gagal menghadapi perlawanan Kun Leong, namun dia pun selalu dapat menghindarkan diri dari pukulan-pukulan ampuh pendekar itu. Keanehan ilmu silat Kun Leong memang kadang-kadang menghasilkan 1-2 kali pukulan, namun semua pukulan yang mengandung hawa sinkang amat kuat itu tidak melukai tubuhnya yang dilindungi kekebalan yang luar biasa. Sementara itu, pertandingan antara Chia Bun Hou melawan Kim Hong Liunio juga amat seru dan mati-matian. Akan tetapi, jelaslah bahwa tingkat Chia Bun Hou masih lebih tinggi, terutama dalam kekuatan sinkang. Pendekar ini maklum bahwa lawannya amat lihai dan mahir ilmu silat bermacam-macam, sehingga kalau hanya mengandalkan ilmu silat, agaknya akan sukar baginya untuk memperoleh kemenangan. Maka, Bun Hou lebih mengandalkan tenaga Tian Te Sin Chiang yang amat kuat dan memang benarlah, begitu dia mengerahkan seluruh tenaganya, Kim Hong Liunio tidak kuat menghadapinya dan hanya main mundur terus, sama sekali tidak berani mengadu lengan. Kalau dilanjutkan pertempuran 2 lawan 2 itu, agaknya sudah dapat dipastikan bahwa Kim Hong Liunio akan roboh lebih dulu, dan kalau sudah demikian, tentu Hek Hiat Moli yang agaknya tidak akan mungkin dapat mengalahkan Yap Kun Leong itu pun akan celaka kalau dikeroyok 2. Kim Hong Liunio dapat melihat kenyataan ini, maka dia lalu berteriak memerintahkan pasukan untuk ikut mengeroyok. Majulah 100 lebih prajurit itu mengepung dan mengeroyok Kun Leong dan Bun Hou. "Bun Hou, mari kita pergi." Yap Kun Leong berseru nyaring karena mereka maklum bahwa dikeroyok demikian banyak orang amat berbahaya, apalagi karena mereka tidak ingin membunuh para prajurit itu. Keduanya lalu mengirim serangan yang dahsyat ke arah 2 orang wanita itu, memaksa mereka itu mundur dan menggunakan kesempatan itu untuk meloncat tinggi ke atas, melampaui kepala para pengeroyoknya dan mereka terus berloncatan pergi dari tempat itu memasuki hutan. Pasukan itu mengejar sambil berteriak-teriak, namun sekali ini 2 orang pendekar itu memang sengaja hendak melarikan diri, maka tentu saja dengan ilmu berlari cepat, pasukan itu tidak mungkin dapat menyusul mereka, sedangkan guru dan murid yang kalau mau dapat menyusul itu pun merasa jerih untuk menghadapi mereka berdua saja. Dengan jalan memutari hutan itu, akhirnya 2 orang pendekar ini pun melakukan perjalanan secepatnya untuk menyusul istri-istri mereka menuju ke kota pelabuhan Yantai, tempat tinggal Shou Kui Beng dan istrinya, Yap Meilan, putri dari pendekar Yap Kun Leong. "Su Heng, aku sutemu Sin Leong datang menghadap." Sudah 3 kali Sin Leong berteriak sambil berdiri di depan guha-guha besar itu bersama Han Hou, dan belum juga ada jawaban. Seperti telah dijanjikannya, Sin Leong mengajak Cheng Han Hou mendaki puncak Bukit Taiyunsan di sebelah selatan Provinsi Guangdong dan tiba di depan guha-guha puncak itu yang menjadi tempat tinggal Su Hengnya atau lebih tepat gurunya, yaitu Ouyang Busek. Namun, sampai 3 kali dia berteriak, Su Hengnya itu tidak pernah menjawab atau muncul. "Jangan-jangan Su Hengmu itu tidak berada di sini, sedang pergi," kata Han Hou dengan suara bernada kecewa. "Dia pasti ada, Houko, tadi aku melihat bayangannya berkelebat ketika kita tiba di puncak." "Kalau begitu, mengapa dia tidak keluar?" Han Hou bertanya heran, tidak enak dan juga kagum bagaimana Sin Leong dapat melihat berkelebatnya bayangan itu sedangkan dia tidak. Sin Leong kembali menghadap ke guha, mengerahkan kaikang dan berseru dengan amat nyaring, sampai gemanya terdengar dari 4 penjuru. "Su Heng Ouyang Busek. Aku Sin Leong datang untuk bicara dengan Su Heng. Urusan penting sekali." Setelah gema suara itu lenyap, tiba-tiba terdengar suara dari atas. Pangeran Cheng Han Hou terkejut dan memandang ke atas, akan tetapi tidak ada apa-apa di atas, biarpun dia berani bersumpah, bahwa suara itu memang terdengar dari atas, seolah-olah turun dari langit. Itulah ilmu mengirim suara dari jauh yang sudah mencapai tingkat tinggi, sehingga dengan kekuatan kaikang pemilik ilmu itu dapat mengirim suaranya dari manapun. "Sute, mau apa engkau bawa-bawa orang asing ke sini?" Biarpun suara itu datangnya dari atas,
namun Sin Leong tahu bahwa Suhengnya itu memang bersembunyi di dalam guha di depannya. Maka dia menjura ke arah guha itu dan berkata, "Suheng yang baik, dia ini bukanlah seorang asing, melainkan kakak angkatku bernama Cheng Han Ho. Keluarlah, Suheng, dan mari kita bicara dengan baik." "Kalau aku tidak mau keluar kau mau apa?" Sin Leong tidak merasa heran dengan anehnya watak Suhengnya itu. Dia pun tahu bagaimana harus menanggulangi watak aneh itu, maka dengan suara dingin dia berkata, "Aku tidak mau apa-apa, hanya aku tahu bahwa Suheng O yang busek bukanlah orang yang berwatak Bong Impuegi, orang tidak ingat budi." Tiba-tiba nampak bayangan hitam berkelebat dan tahu-tahu di depan dua orang muda itu telah berdiri seorang kakek yang membuat Han Ho terkejut bukan main. Kakek itu cebol dengan tubuh seperti kanak-kanak, akan tetapi kepalanya besar sekali botak dan wajahnya yang sama sekali bukan kanak-kanak lagi, melainkan wajah seorang kakek tua renta yang amat lucu. Pakaiannya sederhana dan kedua kakinya telanjang. Dengan sepasang matanya yang agak menjuling itu dia menghadapi Sin Leong sambil bertolak pinggang dan berkata penuh teguran. "Kalau engkau hendak mengatakan aku Bong Impuegi, sungguh engkau terlalu sekali, Sute. Satu kali engkau menyelamatkan aku dari tangan Sam Lo. Apakah selamanya aku harus ingat budi itu terus?" "Maaf, Suheng, bukan maksudku begitu. Akan tetapi aku sungguh ingin bertemu dan bicara denganmu," kata Sin Leong sungguh-sungguh. Memang ucapannya tadi hanya dipergunakan untuk memancing keluar kakek cebol yang berwatak aneh ini, dan dia telah berhasil. "Hoho, sejak dulu engkau pintar bicara. Mau apa kau ingin bertemu dengan aku?" "Hahaha, bocah nakal. Jangan kau bilang bahwa engkau merasa rindu kepada kakek buruk macam aku ini." Oh yang busek tertawa bergelak dan mulut yang terbuka lebar itu sudah tidak ada giginya sama sekali. "Tidak, Suheng, aku tidak rindu kepadamu," jawab Sin Leong sejujurnya karena akan percuma saja membohongi Suhengnya ini. "Akan tetapi aku datang karena aku perlu sekali memperkenalkan kakak angkatku Cheng Han Ho ini kepada Suheng." Kini kakek itu menghadapi Han Ho, bertolak pinggang dan matanya yang menjuling itu memandang penuh perhatian. Dia melihat seorang pemuda remaja yang tampan dan gagah sekali, yang berdiri sambil menjura kepadanya, yang mempunyai sepasang mata amat tajam dan dari gerak-geriknya dia dapat menduga bahwa pemuda remaja ini tentu memiliki kepandaian yang lumayan. Aku tidak suka kepadanya, dia terlalu tampan, dan dia si Cheng lagi, seperti si bangsawan istana raja. Mau apa kau bawa dia berjumpa denganku?" Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. "Suheng, karena dia ini adalah kakak angkatku, maka dengan sendirinya dia pun terhitung sutemu sendiri. Houko ingin sekali belajar ilmu yang tinggi di bawah pimpinan Suheng." "Wah, aku tidak mau menerima murid, apalagi setampan ini. Bukan murid Suheng, melainkan sutemu. Dia ingin belajar ilmu dari suhu kita." "Ah, mana bisa itu, Sute, kenapa kau ceritakan tentang suhu?" "Ingat, Suheng, dia ini kakak angkatku, bukan orang lain. Dan percayalah, dia ini seorang yang bercita-cita besar, lebih besar daripada cita-citaku. Dia ingin menjadi orang terpandai di kolong langit, ingin menjadi jagoan nomor 1. Wah, mana bisa. Orang yang halus seperti ini mana tahan uji? Mana tahan derita? Aku tidak mau." Semenjak tadi Han Ho diam saja bukan karena dia tidak bisa bicara, melainkan karena dia mengikuti setiap gerak-gerik kakek itu dan mendengarkan setiap omongan, dan pangeran yang amat cerdik ini sudah dapat menduga akan kelemahan dari kakek aneh ini, maka kini dialah yang berkata. Lo Cianpue, menilai orang lain jangan melihat keadaan luarnya saja. Melihat keadaan luar Lo Cianwei ini, siapa orangnya yang akan dapat menilai bahwa Lo Cianwei memiliki ilmu kepandaian hebat? Demikian pula dengan aku, biarpun aku kelihatan begini, jangan dikira bahwa aku tidak tahan uji. Dan adikku Sin Leong ini sudah berjanji akan membawaku kepada Lo Cianwei untuk diterima sebagai murid atau sute, terserah. Kalau sampai hal itu tidak terlaksana, apakah bukan berarti bahwa Lo Cianwei menjadi suheng dari orang yang tidak dapat memegang janji? Sejenak kakek itu tertegun, kemudian membanting kakinya yang kecil. Wah, kakak angkatmu ini malah lebih pintar lagi bicaranya daripada engkau, Sute. Dan lagaknya seperti dia ini seorang bangsawan tinggi saja. Apa artinya bagiku menjadi guru atau suheng dari seorang bangsawan kecil?
Han Hou sudah dapat menduga isi hati kakek ini yang ternyata diam-diam merupakan seorang yang agaknya amat mengagungkan kedudukan tinggi, maka tanpa meragu lagi dia berkata, "Lo Cianpue, harap jangan memandang rendah kepadaku. Aku memang seorang bangsawan tinggi karena aku adalah seorang pangeran, adik kaisar yang sekarang ini." Benar saja. Kakek itu undur 2 langkah dan memandang dengan mata terbelalak kepada pemuda tampan itu, kemudian menoleh kepada Sin Liong dengan mata mengandung penuh pertanyaan. Sin Liong mengangguk dan berkata, "Memang benar apa yang dikatakannya itu, Su Heng." Sejenak kakek itu melongo, kemudian dia mengerutkan alisnya dan bertanya kepada Han Hou, suaranya kasar seolah-olah dia tidak tahu bahwa pemuda ini seorang pangeran. "Hei, apa kamu bisa berdiri jungkir balik dengan kepala di bawah, kaki di atas dan kedua lengan bersedekap?" Han Hou tersenyum mengejek. Matanya yang cerdik dapat menangkap kepura-puraan kakek itu yang agaknya tidak menghargai kedudukannya, akan tetapi dia dapat menduga bahwa kakek itu amat terkesan, dan kini hendak mengujinya. "Apa sih sukarnya begitu saja?" katanya, dan dia memilih sebuah batu halus di depan guha. Kemudian sekali menggerakkan kakinya, dia sudah jungkir balik, dengan kepala yang bertopi itu di atas batu, dan kakinya di atas, kedua lengannya bersedekap. Jangan turunkan kaki sebelum kuperintahkan," kata Ouyang Busek, kemudian dia menggandeng tangan Sin Liong. "Hayo Sute, aku mau bicara denganmu." Keduanya lalu memasuki guha dan tidak nampak lagi, juga tidak terdengar suara mereka. Namun Han Hou yang berkemauan keras untuk memperoleh ilmu-ilmu tinggi sehingga akan terpenuhi cita-citanya menjadi jagoan nomor 1 di dunia, tetap dalam keadaan jungkir balik, bahkan memejamkan matanya untuk memusatkan perhatian dan mematikan semua panca inderanya. Ouyang Busek mengajak Sin Liong ke dalam guha dan di sini dengan suara berbisik agar jangan sampai terdengar oleh Han Hou, kakek cebol ini berkata kepada Sin Liong, "Hayo ceritakan siapa dia sebetulnya dan mengapa engkau bersusah payah membujukku untuk menerimanya sebagai murid, Sute." Walaupun kadang-kadang dia merasa tidak cocok dengan watak Han Hou yang curang dan kejam, namun sesungguhnya Sin Liong merasa suka sekali kepada pangeran itu, apalagi mengingat bahwa mereka telah bersumpah mengangkat saudara. Maka sedikit pun juga dia tidak ingin menjerumuskan Han Hou ke dalam malapetaka dan sekarang pun dia masih ingin melindunginya, biarpun apa yang pernah dilakukan oleh Han Hou terhadap Bicu untuk memaksanya. Oleh karena itulah ketika ditanya oleh Su Hengnya ini, dia masih hendak menutupi pemaksaan yang dilakukan oleh Han Hou dengan cara mengancam Bicu tempo hari. "Kami telah saling bersumpah mengangkat saudara, Su Heng, dan seperti telah diceritakannya tadi, dia adalah adik tiri seayah dengan Sri Baginda Kaisar yang sekarang. Dia amat disayang oleh Kaisar dan memiliki kedudukan tinggi sekali di istana. Dia bercita-cita tinggi, ingin memiliki ilmu silat yang paling lihai, ingin menjadi jagoan nomor 1 di dunia." Wajah kakek itu berseri. "Engkau tidak membohongi aku, bukan Sute? Aku sudah tua sekali, aku sudah tidak kuat lagi mengajarkan ilmu-ilmuku kepada seorang murid. Engkau pun tahu akan hal ini, mengapa engkau memaksa dia berguru kepadaku di sini? Aku bersumpah bahwa apa yang kuceritakan kepadamu tidak bohong, Su Heng. Dan aku pun tidak mengharapkan engkau berpayah-payah mengajarnya sendiri. Bagaimana kalau Su Heng mengajarkan ilmu-ilmu dari suhu kepadanya? Dia sudah kuceritakan tentang suhu Bu Beng Hu Chou, dan dia ingin sekali menjadi murid beliau." Kakek itu nampak terkejut. Kau lancang, Sute. Tidak mudah menjadi murid suhu, harus kulihat dulu orang itu." "Terserah kepada Su Heng, aku hanya telah berjanji membawanya ke sini dan mempertemukannya dengan Su Heng dan agar Su Heng menerimanya." "Nanti dulu, bagaimana wataknya? Apakah dia seorang yang mengenal budi?" Sin Liong berpikir sejenak lalu tanpa ragu-ragu ia mengangguk. Dia mengenal watak pangeran itu. Memang Han Hou mengenal budi, sungguh pun agaknya juga tidak akan mudah melupakan kesalahan orang kepadanya. Pendeknya, pendendam dan pembayar budi yang kuat. "Jangan khawatir, Su Heng. Dia seorang pangeran yang mengerti akan kedudukannya, dan dia tidak akan melupakan orang yang telah menolongnya." Memang benar dugaan Sin Liong ini. Akan tetapi dia tidak tahu bahwa biarpun Han Hou suka membalas budi yang dilimpahkan kepadanya, namun dia lebih pendendam dan takkan pernah melupakan kesalahan orang kepadanya. Watak seperti ini merupakan watak umum dari manusia.
Agaknya kita akan cepat-cepat menolak dan membantah kalau kita dikatakan berwatak seperti Pangeran Cheng Han Ho itu. Akan tetapi maukah kita membuka mata memandang diri sendiri dengan sejujurnya? Bukankah kita ini merupakan orang-orang yang ingin membalas budi orang lain namun di samping itu ingin pula membalas perbuatan orang lain terhadap kita yang kita anggap jahat dan merugikan? Kita condong untuk membalas kebaikan orang dengan kebaikan yang lebih besar lagi, menghadapi keramahan orang dengan keramahan yang lebih besar lagi. Namun kita pun ingin membalas kejahatan orang lain dengan kejahatan yang lebih merugikan lagi. Kalau kita diberi sejengkal kita ingin membalas sedepah, kalau kita dicubit kita ingin balas memukul. Tidakkah semua ini digerakkan oleh si aku yang ingin di atas selalu? Karena aku lebih dibaiki orang, aku ingin memperlihatkan bahwa aku lebih baik lagi dari dia, dari siapapun juga. Pendeknya, agar dilihat bahwa akulah yang terbaik. Sebaliknya kalau si aku diganggu, aku pula yang ingin membalas dengan gangguan yang lebih kejam lagi agar hati yang mendendam, hati ialah si aku itu pula, menjadi puas. Si aku ingin selalu menang, ingin selalu serba lebih, tidak mau kalah baik, tidak pula mau kalah berani, biasanya si aku tidak mau menyebut lebih kejam, melainkan lebih berani. Inilah sebabnya mengapa di antara suami istri, di antara saudara, di antara sahabat baik, seringkali terjadi pertentangan dan percekcokan. 1001 kali kebaikan dari istri, suami, saudara atau sahabat akan lenyap tanpa bekas oleh adanya satu kali saja kesalahan. Pikiran ini, si aku ini, selalu mengejar kesenangan, maka apa yang menyenangkan aku, itulah baik, sebaliknya apa yang tidak menyenangkan aku, itu adalah buruk. Kalau setiap perbuatan didasari atas penilaian baik dan buruk yang pada hakikatnya adalah menyenangkan atau tidak menyenangkan aku, maka perbuatan yang berpusat pada diri sendiri itu sudah pasti akan menimbulkan pertentangan. Ini sudah jelas. Setelah kita membuka mata memandang dengan waspada dan kita dapat melihat semua ini, melihat berarti mengerti, mengerti berarti bertindak, apakah kita tidak dapat bebas dari penilaian baik buruk yang menimbulkan tindakan yang mengandung pertentangan ini? Setelah dia merasa yakin akan keadaan Cheng Han Ho, Ouyang Busek lalu mengajak Sin Leong keluar. Kau boleh pergi sekarang, Sute, kalau engkau mau meninggalkan bocah itu di sini, terserah. Akan tetapi kalau ternyata dia tidak ada gunanya, dia akan kulemparkan ke dalam jurang, kata kakek itu dengan lantang karena memang disengaja agar dapat didengar oleh Han Ho yang ternyata masih berdiri dengan jungkir balik di atas batu yang rata dan licin itu. Didik dia baik-baik, Su Heng, ingat, dia itu kakak angkatku. Katakan kepada Houko bahwa kelak kami akan dapat saling jumpa lagi. Selamat tinggal, Su Heng. Selamat jalan, Sute. Han Ho mendengar ini semua akan tetapi dia diam saja, tidak membuka kedua matanya. Dia maklum bahwa kakek cebol itu sedang mengujinya, maka dia pun ingin memperlihatkan bahwa dia adalah seorang calon murid yang baik. Bagi seorang yang belum pernah berlatih ilmu silat tinggi, berdiri berjungkir balik seperti itu tentu saja merupakan siksaan, bahkan tidak mungkin dapat bertahan sampai lama. Akan tetapi, Han Ho adalah murid Hek Hiat Moli, sudah memiliki kepandaian yang cukup tinggi, sehingga berdiri jungkir balik seperti itu hanya merupakan permainan kanak-kanak saja baginya. Dia mendengar semua percakapan antara adik angkatnya dan kakek itu setelah mereka keluar dari dalam gua, dan mendengar langkah kaki Sin Leong pergi dari situ. Kemudian dia mendengar kakek itu pergi pula meninggalkan tempat itu sehingga keadaan di sekeliling tempat itu sunyi sekali. Han Ho masih tetap berdiri jungkir balik. Sejam, 2 jam, 3, 4, 5 jam. Celaka, pikirnya. Kalau hanya berjungkir balik seperti itu sampai beberapa jam saja dia masih kuat, akan tetapi kalau dilanjutkan tanpa ada ketentuan kapan kembalinya kakek itu, benar-benar merupakan siksaan hebat. Celaka. Dia merasa serba salah. Kalau terus berjungkir balik seperti itu, setelah lewat 5 jam, kepalanya mulai pening dan terutama sekali lehernya mulai terasa pegal-pegal dan lelah. Akan tetapi kalau menyudahi jungkir balik itu dan menurunkan kaki, tentu akan kesalahan oleh kakek cebol tadi. Ini merupakan ujian. Bukankah kakek cebol tadi mengatakan bahwa dia tidak boleh menurunkan kedua kakinya sebelum diperintah oleh si kakek itu? Dan sekarang kakek itu tidak pernah muncul. Agaknya hendak menyiksanya atau mempermainkan, atau menjebaknya. Kalau dia menurunkan kaki, tentu si kakek itu akan muncul dan menyatakan dia tidak memenuhi syarat sebagai murid. Celaka, kakek cebol itu sungguh sadis.
Han Hou mempertahankan diri, memejamkan mata dan menutup panca inderanya untuk melakukan ujian itu sekuatnya. Kembali waktu merayap lewat dengan amat melelahkan. Hari sudah menjadi gelap. Biarpun dia tidak membuka mata, namun dia dapat merasakan perbedaan antara terang dan gelap dari balik pelupuk matanya. Hari sudah menjadi gelap dan kakek itu masih juga belum datang membebaskannya. Bukan main hebatnya penderitaan yang dirasakan Han Hou pada saat-saat itu. Dan malam terus merayap tanpa ada perubahan pada dirinya. Dia merasa betapa kepalanya sudah menjadi besar, sebesar gantang, sebesar kepala kakek cebol itu. Bermacam warna menari-nari di depan matanya. Kedua pundak dan lehernya seperti sudah berubah menjadi batu, kaku dan tidak dapat merasakan apa-apa lagi. Celaka, akan matikah dia? Namun, Han Hou adalah seorang pemuda yang keras hati dan penuh semangat, apalagi dalam mengejar ilmu yang dicita-citakannya ini. Dia berkeras tidak akan menyerah sebelum tubuhnya yang menyerah dan roboh dengan sendirinya. Maka dikeraskanlah hatinya dan dia terus berjungkir balik seperti itu sampai semalam suntuk lewat. Menjelang pagi, dengan hati penuh dendam Han Hou sudah membayangkan kakek itu sebagai iblis jahat yang sengaja menyiksanya. Berbagai umpat dan caci dan kutuk memenuhi benaknya, dilontarkan kepada penyiksanya. Namun mulutnya tetap terkatup dan kedua matanya terpejam. Setelah matanya yang terpejam kembali melihat cahaya di luar pelupuk matanya, telinganya mendengar langkah kaki dan tahulah dia bahwa kaki telanjang kakek botak cebol itulah yang mendekatinya lalu terdengar suara kakek itu mengomel. Masih bertahan juga? Menjemukan benar anak ini? Aku masih belum memerintahkanmu menurunkan kaki, akan tetapi coba sekarang kau taati perintahku. Nah, kau tahan pernapasanmu setelah menyedot sebanyak mungkin hawa. Nah, dorongkan hawa itu ke pusar, kemudian tarik naik ke kepala, ya, teruskan lagi. Bruk. Tubuh Han Hou terguling seperti sebatang balok, kepalanya terasa nyeri bukan main, terputar-putar rasanya dan matanya berkunang-kunang, seluruh tubuhnya bagian atas nyeri semua. Hahaha, engkau kena kuak kali. Hahaha, bagaimana rasanya? Sakit? Hayo katakan, apakah engkau masih ingin belajar dari aku? Akan kuajarkan lain ilmu yang lebih menyakitkan lagi. Hayo katakan, masih terus ingin belajar? Han Hou memejamkan kedua matanya, berusaha mengusir kepeningan yang membuat kepalanya seperti dipukuli palu besar, dan dadanya sesak. Namun dia mempertahankan, bahkan menekan semua ini, lalu dia bangkit duduk dan menjawab. Aku masih ingin belajar dari Lo Cianpui, biar sampai mati pun aku tidak gentar. Bersambung ke bab 51. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.